Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Popeye Jalanan. Kali ini saya mengupdate bukan hidroponik tapi anggur kembali. Dimana dulu anggur ini adalah jenis lokal ya, atau apa ya namanya, Isabel. Nah, jadi jenisnya Isabel, hampir lupa. Dan ini saya update menjadi anggur impor jenisnya Ninel. Nah, jadi kalau masalah jenis saya belum seberapa banyak. Jadi yang paling banyak di sini adalah Ninel. Jadi saya stek jenis Ninel. Oke, di sini pertumbuhannya sangat subur ya kawan-kawan ya. Jadi kenapa harus di-upgrade? Karena seperti yang kita tahu, kalau jenis Isabel tuh rasa asamnya cukup kuat ya. Jadi manis cuma rasa asamnya cukup kuat. Jadi saya stek untuk jenisnya biar bisa dimakan dengan enak lah, begitu kira-kira. Jadi ini batang awalnya kawan-kawan. Ini batang berumur 1 tahun ya di sini ya. Nah ini 1 tahun. Nah ini 1 tahun. Kebetulan sudah hampir 1 jari ya. Ini hampir 1 jari, 1 jempol atau jari. Dan saya setek jenis Ninel di sini. Nah ini ada jenis Ninel. Nanti dulu. Silau ya. Bentar. Nah di sini. Nah ini batang steknya di sini ya. Nah ini sudah fokus. Ini ada batang steknya dulu sekecil ini dulu. Kecil ini dan sekarang sudah besar seperti ini. Berarti pertumbuhannya cukup bagus ya saya kira. Dan di sini cabangnya juga sudah besar. Di sini sudah kelihatan matanya sudah tumbuh ya. Mata dari si batang ini bakal buah. Tapi nggak akan saya buahkan di sini karena sudah saya persiapkan untuk anjang-anjangnya, para-paranya di sana. Terus lihat di sana. Nah itu nanti bakal kita buahkan di sana ya. Jadi yang di sini baru pembentukan cabang dulu. Nah ini sudah besar ya kawan-kawan ya, batangnya cukup bagus pertumbuhannya di daerah sini, di daerah Tulang Bang Barat. Padahal cuacanya cukup ekstrim ya. Jadi anggur itu bukan tidak ya, tapi jenis Ninel ini tidak mengenal panas. Jadi semakin panas semakin bagus sepertinya. Entah kalau jenis lainnya, yang jelas jenis Ninel ini cukup bagus pertumbuhannya di daerah panas seperti ini. Nah, ini dari 2 cabang, 2 mata yang pecah. Maksudnya mata tunasnya dulu waktu di stek. Nah ini kita bisa lihat di sini. Sebentar, silau. Ini ada 2 tunas dulu yang pecah di sini ya. 1 dan 2. Alhamdulillah sudah tumbuh banyak seperti ini, kawan-kawan. Silau. Nah seperti ini. Nah ini kawan-kawan, cukup bagus ya perkembangannya. Ini dari stek itu usianya sekitar 45 harian. Dari stek hingga tunas sampai segini ya, 45 harian. Karena tidak lama ya, karena waktu itu cuma 1 minggu sudah pecah tunas ya di sini. Nah, nanti akan saya perlihatkan cara penyemaiannya ya. Karena di sini kemarin sisa batang yang lokal dulu saya potong-potong kecil-kecil dan saya tanam kembali. Ada yang stek, ada yang tidak tumbuh, jadi tumbuhnya lokal. Jadi akan saya perlihatkan dulu yang di sini. Yang di sini ada stek juga yang di sini ya. Nah ini stek, kita stek di sini. Batang ya, stek batang, dan alhamdulillah tumbuh ya. Ini baru 1 dan alhamdulillah masih ada 17 untuk anggurnya. Sekarang saya tunjukkan di sini kawan-kawan. Nah di sini ini adalah untuk impornya. Untuk lokalnya di sini kering karena waktu pemindahan itu terlalu besar ya.
jadi tidak bisa minggat terlalu besar ternyata kalau anggur. Nah ini ada jenis Ninal juga, ini Ninal dastekan. Kebetulan saya sudah bibit banyak, jadi saya tanam di sekitaran rumah. Nah ini untuk pembibitannya kawan-kawan. Di sini pembibitan saya seperti ini. Oke lanjut, jadi anggur ini rencananya akan saya perbanyak lagi untuk jenisnya, untuk Ninal ini ya, karena ada di daerah sini juga, di daerah sekitar Mesuji, jadi kawasan sini lah. Karena saya bilang sini karena cuaca mungkin nggak terlalu jauh beda. Ternyata Ninal ini pertumbuhannya sangat bagus di daerah sini dan buahnya juga sangat lebat ya. Jadi kemarin tuh sempat dengar satu batang tuh kuat membuahkan hasil 100 dompol ya, tapi dengan catatan usianya sudah hampir 1 tahun. Kenapa 1 tahun? Karena anggur ini menurut pengalaman yang sudah pernah saya praktekkan di lokal, jadi satu batang itu membawa 1 dompol, dan jika kita tunas pruning lagi akan muncul tunas baru dan membawa 1 dompol lagi. Jadi kalau 1 tahun itu saya nggak bisa membayangkan berapa banyak cabang yang akan terbentuk di sini, karena ini kalian bisa lihat ya, baru 45-50 hari aja sudah segini banyak untuk cabangnya atau batangnya. Nah ini kalau dihitung ya udah banyak, ini ada hampir 10 lebih untuk cabang yang di sini. Alhamdulillah, dan pertumbuhannya sangat bagus ya. Kalian bisa lihat untuk besar batang itu sangat bagus, ditandai dengan ini ujung daun itu mengkelung mengkelung. Jadi ujung daun tuh agak bengkok gini ya, itu tandanya subur sekali pertumbuhan dari si anggur ini. Jadi ini rencananya nanti akan saya buat pajangan depan rumah. Jadi ini lokasinya sangat mepet dengan teras ya, teras rumah saya. Jadi akan saya buat pajangan di sini, nanti akan saya kembangkan di sana. Nah, di para sana nanti akan saya buahkan di sana. Jadi ini cuma buat lewat aja nanti ceritanya. Jadi akan buahkan di sana seperti yang lokal kemarin ya. Dan untuk tanaman yang saya seriuskan ada di ujung sana, ada sekitar 17 batang yang sudah saya tanam. Ya semoga nanti hasilnya bagus seperti yang dibayangkan ya. Jadi ini adalah contoh atau sampel bagi saya untuk mengembangkan buah calon batang anggur yang ada di rumah saya ini. Ya semoga dari kawan-kawan banyak sudah ada yang nanam atau bahkan yang baru mau mencoba. Semoga video ini bisa menginspirasi kawan-kawan. Tidak masalah kita menanam anggur lokal itu memang harus di daerah Indonesia ini, bawahnya itu harus Isabel ya. Karena untuk perakaran yang di Ninal ini, jenis Ninal ini kabarnya kurang bagus. Bahkan saya nanam ada di sana, di pekarangan saya itu jenis impor ya, tapi hasilnya kurang bagus, nggak mau tumbuh karena perakarannya nggak bagus ya. Jadi perakaran lokal itu cukup membantu sekali untuk pertumbuhan si Ninal ini. Jadi kalau mau nanam anggur Ninal ya harus punya lokal dulu, baru kita stek di Ninal. Atau kita bisa beli bibit yang jenis Ninal langsung, biasanya itu sudah stek ya dari para pembibit anggur. Ini akan saya perlihatkan yang jenis impor tapi tidak ada batang lokalnya, alias langsung dari batang impor Ninal langsung kita semai dan tumbuh tapi tidak mau berkembang. Oke, saya stop dulu videonya ya di sini. Nah, ini yang saya bicarakan tadi. Nah, di sini ada anggur jenis Ninal juga dari batang dari biji. Dulu jadi tanam dari biji ya, maaf tadi salah. Tanam dari biji
lalu tumbuh menjadi besar sebesar ini di orangnya batangnya, lalu batang tadi tidak mau berbuah alias jadi seperti ini kasusnya, sudah besar mati, sudah besar mati. Akhirnya saya potong ini dasarnya, terus saya tanam lagi di sini ya, seperti ini pertumbuhannya, tidak mau besar gitu ya kawan-kawannya. Jadi sudah tumbuhin seperti ini, nanti dia mati lagi dan tumbuh lagi seperti ini. Begitu terus, saya nggak tahu juga penyebabnya apa, karena kekurangan saya di cara penanaman atau memang jenis impor itu tidak bisa dibuat batang bawah untuk daerah sini ya. Karena yang jenis impor itu yang jenis lokal dan di stek impor tuh hasilnya bagus. Nanti akan saya perlihatkan, di sini ada yang dari stek ya kawan-kawan ya. Di bawahnya kita pakai lokal, terus atasnya kita pakai impor ya. Ini ada satu di sini dan ini lokal, ini ada impor ya. Yang ini aja yang agak gede ya. Jadi ini, nah di sini ada jenis ninel juga ya, ninel bener. Nah di sini kemarin saya stek di sini ya, kemarin saya stek dari batang lokal ini, terus saya stek di sini dari enteresnya ninel dan tumbuh ninel. Nah ini baru sama 45 hari juga dari stek dulu di pembibitan. Dan sudah saya pernah jelaskan cara pembibitan anggur ya, jadi sama aja. Jadi kita stek di batang, stek batang namanya. Dari batang lokal itu kita potong-potong, lalu kita antresi dengan jenis lain atau jenis impor yang jelas sudah di jenis impor ya, ninel ataupun yang lainnya. Baru kita semai di air ataupun di semai pasir. Jadi sama aja, nanti hasilnya seperti ini. Setelah tumbuh baru kita pindahkan ke media tanam. Ini dulu saya gali di sini. Ini akan saya upload lagi nanti jika ini sudah mencapai anjang-anjang atau para-para dan sudah mulai ada tanda-tanda pembungaan ya. Nanti akan saya upload. Jadi ini baru pengenalan saja di channel ini, di anggur jenis impor. Saya upload ya, baru inilah pengenalan di channel ini. Nanti semoga sukses di sini dan bisa berbuah lebat, baru akan saya upload, dan seterusnya akan saya bagikan mengenai cara-cara atau cara membuahkan anggur, cara menanam anggur. Nanti akan saya share pengalaman saya di sini. Seperti halnya hidroponik, dulu saya mulai dari kecil, alhamdulillah sekarang sudah dewasa. Sudah dewasa. Jadi ya seperti itu kawan-kawan. Ini baru tahap pengenalan anggur di channel saya ini. Setelah nanti sukses di anggur akan saya bagikan pengalaman saya di anggur. Oke? Saya rasa cukup video kali ini dan semoga bermanfaat, menambah wawasan kalian semua. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.